Oke, udah. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabta Dharma, salam perguruan dan salam kejayaan. Saya Dadang Firmansyah. Selamat datang di channel Walet Putih Batam. Kali ini Bang Dadang akan berbincang-bincang kepada koordinator Walet Putih Kepri, yaitu Abang Da Muhammad Toharata, mengenai tentang ujian kena tingkat yang kemarin baru selesai. Ada periode 1-2, tapi nanti kita tanyalah sama Abang Koordinator Putih Kepri. Tapi sebelum kita berbincang-bincang sama Abang Koordinator, lihat cuplikan berikut ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelepasan ujian akademik tingkat ini ya periode kedua dengan ujian fisik hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maju jalan. Nah, sekarang koordinator kita sudah ada di samping Bang Dadang. Jadi kita langsung aja bertanya-tanya sama koordinator kita. Tapi kita minta dulu perkenalan dari Abang koordinator kita. Coba Bang, dipersilakan perkenalan diri Bang. Kalaulah nama saya, nama dari orang tua itu Syukur Muhammad Rafi, tapi saya diangkat Maha Guru, diberikan nama Muhammad Toharata. Itulah nama saya untuk perguruan. Sejak tahun 1995 saya sudah ditukar nama saya jadi Muhammad Toharata. Jadi kalau saya berdomisili di Rantau Prapat, ketepatan kelahiran saya 1975, 19 Oktober 1975 itu kelahiran saya. Jadi kalau hobi saya yang paling utama itu bela diri, dan sampai saat ini saya tetap ada di perguruan Walet Putih untuk mengasah bela diri saya. Jadi koordinator kita ini ada mempunyai dua nama. Dari orang tua tadi nama koordinator Bang Rabi ya Bang ya? Syukur Muhammad Rabi. Namun Maha Guru kita Bapak Suparta memberikan nama ke Bang koordinator kita ini, abang kita ini Muhammad Toharata. Jadi Bang, banyak orang yang bertanya-tanya nih, dari pendekar-pendekar lain lah, atau dari kesatria-kesatria lain lah. Hobi abang itu selain dari bela diri itu, kesibukan abang apa sehari-hari begitu? Kalau hobi selain dari saya bela diri, saya hobinya yang pertama yaitu kadang mancing lah. Saya senang juga mancing. Yang kedua saya hobi memelihara
memelihara hewan-hewan seperti kucing, ikan, bahkan ular pun saya senang. Wah, itu ular apa itu bang? Yang dipelihara itu ular apa itu? Kalau lah saya senang melihara ular sanca, Iya. piton Karena kan yang ada jurus tidak ular, berbisa. kan ada jurus ular juga ini kan gitu kan, ada jurus ular Karena perburuan ini. kenapa saya senang memelihara binatang atau hewan? Karena di sini di bela diri ini banyak juga nama-nama hewan tersebut menjadi suatu jurus andalan. Nah, makanya saya senang. Jadi kalau abang sendiri jurus apa yang abang andalkan? Kan ada ular tadi, ada entah mungkin harimau. Ini abang apalah yang paling abang? Kalau lah yang saya paling senang dari dulu saya memang main jurus elang. Nah, jadi abang memelihara jurus elang itu? Nah, saya sekalian itu pun saya ada melihara burung elang. Wah, iya. Makanya saya terinspirasi melihara jurus elang karena saya senang dengan jurus itu, idola saya. Jadi itu ada nama-namanya itu bang? Nama-nama apa macam elang itu, apa ular itu ada abang kasih nama gitu? Oh, kalau lah saya memang biar gampang diingat dan mereka biar cepat mengerti apa pembicaraan kita dengan mereka, saya beri nama masing-masing. Elang kita ada namanya Marco. Wah, ini Marco ini. Nah, kalau ular kita bernama Rengo. Kucing-kucing kita ada Loni. Apa lain dari apa? Ini cerita hobi dulu ya, cerita hobi baru nanti kita cerita tentang bela diri loh ya. Ini cerita hobi supaya kita lebih kenal sama abang atau kita koordinator kita ini, kita cerita hobi dulu. Jadi selain dari binatang-binatang apa itu ular, elang, terbang-terbang, kalau yang air macam buaya itu abang pelihara nggak? Kalau lah buaya tidak saya pelihara karena untuk saat ini kan buaya itu kan dilindungi. Nah, jadi tidak bisa kita mendapatkan. Jadi binatang. Cuman saya pernah melihara biawak namanya. Saya tangkap, saya bawa ke Batam dari kampung. Nah, selain itu pun saya ada juga senang melihara bunga untuk istilahnya memperindah tempat kita tinggal. Kalau apa binatang lain bang, yang ikan apa itu ada juga? Abang suka melihara ikan juga, entah ikan laga atau ikan apa? Kalau ikan banyak jenis saya pelihara. Wah ini mantap ini, berarti betul-betul seniman ini kan. Tapi kalau lah setiap saya pulang namanya ikan saya selalu mati dibuat adik-adik yang memelihara. Ya ikan arwana, ikan lauhan, ikan koi, ikan koki, banyak jenisnya. Oke bang. Jadi udah kita cerita hobi. Rupanya koordinator kita ini selain menguasai ilmu bela diri juga menguasai senang memelihara hobi seperti tadi memelihara hewan-hewan, ada juga elang, ular atau seperti bunga-bunga keladi juga. Itulah keseharian koordinator kita. Jadi posisi abang ini sekarang ini koordinator itu bisa dijelaskan sama Laskar Kawal Putih Manapun Berada. Coba abang jelaskan apa koordinator itu. Kalau lah arti dari koordinator itu adalah ini tugas dan tanggung jawab untuk suatu wilayah, satu provinsi ya, untuk koordinator. Itu gunanya untuk mengkoordinir. Core-nya itu untuk koordinir dia, koordinator. Nah, itulah kalau lah tugas yang paling utama yang saya apain untuk adik-adik. Berarti mengkoordinir wilayah. Berarti koordinator ini provinsi. Iya. Dan kabupaten. Nah, jadi abang lah mengkoordinir itu semua. Iya, memang betul. Nah, jadi koordinator ini abang ini sekarang jabatan abang koordinator. Jadi sabuknya apa abang sekarang ini? Kalau untuk saat ini saya alhamdulillah sudah mencapai sabuk kalau di sini tingkatannya Mandala 5. Udah berapa tahun abang ini? Kalau saya mulai berlatih itu dari tahun 1988. Uish. Sudah 1988 ini. 33 tahun. 23 tahun. 33 tahun. 33 tahun. Wah, Bang Dadang aja belum sampai 33 tahun ini. Berarti abang koordinator kita sudah di dunia bela diri Wal Putih, abang belum lahir. Berarti jadi di Kepri ini abang udah berapa lama? Kalau untuk di Kepri mulai pengembangan masuk kita tahun 2004. 2004 sudah sekitar hampir 17 tahun. Sudah menginjak dewasa. Jadi kalau untuk wilayah lah, koordinator kan Kepulauan Riau. Jadi saat ini di Kepulauan Riau ini ada sekitar 7 kabupaten. Jadi berapa yang diduduki Wal Putih ini, sudah berapa tempat lah? Kalau untuk saat ini, kalau lah wilayah yang sudah dimasukin
udah 3 wilayah. Satu yang pertama itu ya Batam Kota, yang kedua Tanjung Balai Karimun, yang ketiga Bintan. Untuk saat ini karena keterbatasan tenaga pengajar tidak dapat untuk mengembangkan lebih lanjut lagi, lebih luas lagi. Jadi karena Bang banyak lebih stay-nya apa untuk di Batam lah. Jadi Batam ini sendiri kan 13 kecamatan. 13 kecamatan, apakah Walet Putih itu ada di setiap kecamatan itu Bang? Untuk saat ini seluruh kecamatan sudah kita isi, cuman satu yang belum, Belakang Padang. Itu pun dikarenakan transportasi dan tenaga pelatihannya. Ya, harus naik pompong sana Bang. Iya. Saat, Lagi pula kita harus waktunya lebih banyak terbuang. Nah, jadi kan di sini tenaga pengajar itu kebanyakan masih sekolah, Iya. jadi tidak ada waktu. Jadi kalau ke Belakang Padang itu memang harus naik pompong boot, seperti perahu bermesin lah, seperti itulah. Jadi dari Batam itu ke Belakang Padang itu agak lumayan jauh lah dibilang. Jadi pelatih itu itulah keterbatasan tadi itu waktu dan apanya lah, perjalanan. Jadi kalau untuk ini kan pandemi nih Bang, tahun 2020 udah masuk pandemi, sekarang 2021. Itu kegiatan latih dan melatih itu ada kendala Bang. Bagaimana itu ya? Alhamdulillah untuk saat ini, kalau latihan itu kan memang saat ini ada pandemi. Tapi namanya kita arahkan kepada siswa, kan pemerintah mengarahkan itu kan tetap berolahraga untuk menguatkan imun tubuh. Jadi tetap walaupun ada pandemi kita tetap memakai protokol kesehatan, tetap berlatih, dan alhamdulillah antusias siswa orang tua itu tetap berjalan dengan lancar. Jadi orang tua pun pandangan orang tua positif juga Bang. Baik, positif. Ya. Iyalah. Jadi adik-adik Laskar Walet Putih tetap latihan karena itu imun tubuh itu jadi makin Kuat. meningkat, Makin kuat. gitu dengan berolahraga. Jadi jangan khawatir lah, yang penting tetap latihan lah gitu walaupun pandemi. Oke lah Bang, next saja lah kita. Ini udah cerita tadi tentang pengalaman Abang, cerita tentang apa jabatan, tentang wilayah. Ini kita kan momennya ujian tingkat kemarin. Nah, jadi kita next saja langsung ujian tingkat. Mengenai ujian tingkat ini udah periode berapa Bang? Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita udah mengadakan 2 periode. Dua periode. Yang pertama itu bulan 1, yang kedua ini di bulan 3. Di bulan 3 itu periode kedua, tapi ada 2 gelombang. 2 gelombang karena siswa itu sangat antusias dan banyak yang mengikuti ujian. Lagi menjaga protokol kesehatan juga Bang, supaya nggak banyak Menjaga keramaian terlalu itu kan penting juga itu buat untuk menjagakan keramaian, menjagakan untuk arahan pemerintah lah, kan seperti itu. Ya jadi supaya menumpuk ya Bang ya maksudnya. Makanya dibuat periode. Jadi periode gelombang kan periode kedua. Jadi periode kedua yang kita bicarakan tentang periode kedua. Itu ada gelombang 1, ada gelombang kedua. Jadi gelombang 1 itu apa? Sabuknya tingkatnya bagaimana itu? Kalau kemarin ada gelombang pertama, gelombang kedua. Itu dibagi. Gelombang pertama itu diadakan hanya untuk yang pemula, sabuk putih. Sabuk putih. Ya, sabuk putih namanya. Khusus untuk sabuk putih. Dan yang gelombang kedua dia itu sabuk kuning, hijau, dan biru. Wow, berarti ada 2 tingkatan sabuk di gelombang 2 ya. Kuning ke hijau. Kuning ke hijau, lalu ada juga hijau ke biru gitu. Nah, jadi kalau untuk perbandingan di periode kedua sama periode pertama itu bagaimana kualitas gitu, kualitas. Kalau namanya saya menyaksikan sendiri, kalau dari gelombang pertama dan gelombang kedua, saya melihat yang paling spektakuler itu gelombang pertama, karena dia masih pemula, dia sudah menunjukkan
kebolehannya masing-masing, masih pemula, masih pertama aja, dan maksudnya antusias gini, Bang, orang maksudnya tua. gini, maksudnya gini, perbanding bukan di gelombang satu kedua, periode satu Oh, dan periode kedua bukan di gelombangnya. periode ke-1 dan periode kedua. Saya melihat kalau lah antara periode 1 dan kedua, saya melihat gelombang kedua ini lebih apa? Periode kedua ini, periode kedua, ya. Periode kedua. Karena ada satu periode, ada dua periode, berarti dua periode ini lebih apa? Lebih mantap rasa kata Abang Koranto, lebih bagus. Nah, satu lagi pun yang di periode kedua ini kan lebih banyak yang mengikuti. iya, Makanya sehingga jadi ada gelombang satu, gelombang dua, Bang, ya. Iya. Nah, kalau untuk perbandingan gelombang tadi periode kedua, gelombang satu, gelombang kedua kan sabuk putih nih. Iya. Gelombang satu sabuk putih, gelombang keduanya kuning, hijau, dan biru. Nah, itu untuk kualitasnya lah perbandingannya. Sabuk putih sama kuning ini bukan karena sabuk ya, Bang, ya. Kualitas petarungnya atau gerakannya itu yang rasa Bang mana lebih ini? Kalau lah udah saya bilang tadi yang pertama ya. Kalau lah untuk dari gelombang pertama kedua, saya lebih melihat lebih maju atau apanya nanti di gelombang pertama. Oh, sabuk putih itu, Bang. Ya, sabuk putih. Karena melihat dari awal dia saja masih pemula, dia sudah menunjukkan Daya saingnya udah daya saingnya untuk Memacu. mencapai sabuk kuning itu, istilahnya bersaing sama sabuk kuning itu sudah hampir sama. Semangatnya udah bisa menyamai lah, Bang, ya. Udah hampir bisa menyamai. Jadi kalau untuk usia peserta ini kecil-kecil atau gimana, Bang? Kalau untuk usia pemula ini, alhamdulillah dari 5 tahun sudah dibina dan bisa menunjukkan kualitasnya sudah nampak deh. Berarti bisa dibilang pesilat paling kecil di Indonesia di 5 tahun. Peserta ujian paling kecil itu bisa jadi pemecah rekor itu paling kecil. Nah, untuk pialanya, Bang, itu kan ada kami lihat itu piala itu piala apa aja tuh yang warna? Kalau itu kita sediakan untuk piala itu untuk gerak terbaik, petarung terbaik, putra putri, gerak terbaik putra putri, dan siapa yang memperoleh piala terbanyak dia akan mendapatkan gelanggang terbaik. Jadi di gelombang pertama itu yang sabuk putih itu petarung terbaik itu jatuh kepada siapa pesertanya? Kalau untuk peserta petarung terbaik itu jatuh kepada Untuk yang putra, Bang, untuk yang cowok. putra dia ATB namanya. ATB. Iya. Heeh. Dari gelang ATB itu saya beduk ya, Bang. Ya, saya beduk. Nah, kalau untuk ceweknya Kalau yang untuk yang putrinya dari Nayon. Nayon Bengkong. Bengkong Nayon. Daerah Bengkong. Jadi ada juga gerak-gerak terbaiknya juga ya, Bang. Kalau untuk gerak terbaiknya pun ada juga. Nah, jadi di gelombang pertama itu ketika itu untuk penyabet piala terbaik lah, gelanggang terbaik itu jatuh kepada siapa saat itu? Ketepatan untuk yang saya lihat kan saya sebagai tim penilai, gelanggang terbaik itu jatuh kepada wilayah Bengkong, daerah Bengkong. Dikarenakan selain mereka ada pemain terbaik, petarung terbaik dan gerak terbaik, dan mereka yang membawa peserta yang paling banyak, gelanggang Bengkong Nayon itu daerah Bengkong. Wah, mereka membawa masa yang terbaik juga, Ya. Satu lagi pun antusias orang tua pun melihat. Wah, ini Bengkong ini melihat iya, suasana bisa kecil naik naik tingkat tersebut. Iya. Hujan itu. Jadi di gelombang kedua, Bang, bagaimana? Kalau di gelombang kedua, Bagaimana kuning hijau itu bagaimana persaingan mereka? kalau lah dia kuning dan hijau itu, ya kalau lah dari sebelum-sebelumnya sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan dari gerak, dari tarungnya pun sudah banyak peningkatan. Jadi untuk dari mana, Bang, untuk petarung terbaiknya apa? Kalau lah untuk petarung terbaik jatuh ke gelanggang Laki-lakinya gelanggang MKGR. Ya, itu tarung terbaik, Bang, ya. Petarung terbaik dari MKGR. Iya. MKGR itu gelanggang yang paling tua di Batam ini, dan sekretariat kita pun berada di MKGR tersebut. Ya, lumayan lah gelanggang tertua bisa mempertahankan petarung terbaik. Ya, kalau untuk apanya, untuk penyabet gelanggang terbaiknya? Kalau untuk penyabet gelanggang terbaik dia jatuh kepada gelanggang ATB. ATB. Iya.
Ya ATB. ATB itu saya beduk. Ya, berarti di gelombang pertama tadi Bengkong Nayon, Bengkong, yang gelombang kedua ATB. ATB ini waktu sabuk kuningnya banyak mendatangkan peserta ujian kenaikan tingkat juga kan, jadi banyak pesertanya yang Banyak pendatang baru juga ya bang. nominasi Banyak pendatang baru lah, artinya peserta-peserta baru, wajah-wajah baru lah. ya. Kalau lah setiap wajah-wajah baru itu udah pasti banyak wajah-wajah baru. Kenapa? Karena sudah peralihan dan dia buka gelanggang baru. Nah itu. Jadi apalah yang berkesan sama bang waktu ujian terakhir ini, yang periode kedua ini, misalnya berkesan dari apakah orang tuanya atau petarungnya yang berkesan bagi bang? Kalau lah berkesannya setiap kegiatan itu saya merasa berkesannya sangat berkesan saya. Kenapa? Antusias orang tua itu kelihatan, kemajuan dari siswa itu sudah nampak kelihatan, Dari gerak-gerakan dari gerakan teknik, tarung, udah teknik mulai semua kaya ya. Itulah. Ya kesan saya itu yang paling sangat iya. sangat berkesan. Iya bang. Nah sudah makin banyak kemajuan dari yang sebelumnya. Jadi untuk pesan abang lah. Kalau pesan saya untuk Laskar Walet Putih, tetap terus semangat berlatih. Dan pelatih harus lebih semangat juga untuk melatih adik-adik kita. Untuk kedepannya untuk menjadi atlet yang kita inginkan. Jadi Itu pesan saya. untuk sertifikat lah bang kan, karena setiap setiap ujian itu ada, selain dari sabuk juga ada sertifikat. Sertifikat itu bisa digunakan bagaimana? Untuk apa tuh? Kalau biar orang-orang bisa tahu kan. Kalau lo untuk sertifikat untuk ujian kenaikan tingkat ini bisa digunakan untuk lampiran untuk memasuki jenjang sekolah. Jalur Prestasi lah. jenjang jalur prestasi. Iya, sekarang adik-adik jalur prestasi itu kan kalau masuk sekolah tuh udah 30%, 30% dari kota yang ditampung sekolah itu kan. Jadi bisa adik-adik gunakan sertifikat bela diri. Satu lagi yang tadi itu Bang Koordinator bicara tentang Walet Cup, kan ada piagam itu. Piagam itu juga bisa menunjang adik-adik masuk sekolah. Ditambah lagi sertifikat sabu, kan begitu Bang kan? Iya. Nah, bisa menunjang untuk masuk ke sekolah lah. Lebih jalur prestasinya. Jadi di puasa nanti Bang, di bulan suci Ramadan itu apakah kegiatan itu tetap berjalan atau off gitu? Kini kami dari para pendekar kami sudah mempunyai planning ke depan. Puasa itu tetap latihan tapi jadwalnya dirubah sore sebelum berbuka. Oh, tapi tetap latihan. Tetap latihan. Biasanya kan latihan itu malam gitu Bang. Ya. Ini berubah jadi sore lah. Itu sebelum buka puasa ya Bang. Iya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan itu di bulan suci Ramadan orang tuanya boleh gitu. Ya kalau lah untuk saat ini antusias orang tua itu sangat mendukung dan mereka senang daripada anak-anak tersebut nanti berkeliaran dan tidak tahu. Nanti katanya takutnya buka diam-diam namanya karena kecapean. Dengan berlatih, dibimbing dengan pelatihnya, dikontrol, mereka tetap dalam keadaan puasa dan buka bersama mereka. Wow. Jadi adik-adik Laskar Walet Putih Batam walaupun puasa tetap jaga kesehatan. Memang puasa itu membuat tubuh kita sehat, tapi dibarengi sama latihan juga, latihan silat. Jadi tambah sehat lah tubuh kita. Jadi sampai situ pembicaraan kita. Jadi apabila sahabat-sahabat Laskar Walet Putih mau bertanya-tanya lagi, ya bisa di kolom komentar pertanyaannya juga. Entah tentang ketua pelatih nanti Bang Dadang juga bisa mempertanyakan itu, atau pelatih-pelatih yang terfavorit tahun kemarin, atau pelatih terbaik, atau senior perempuan, Bang Dadang bisa tanya-tanya kok. Jadi apa yang Laskar Walet Putih inginkan bisa tulis di kolom komentar. Jadi apabila sahabat-sahabat Laskar Walet Putih menyukai video ini, jangan lupa ketik tombol like, subscribe. Kalau mau tidak ketinggalan video-video berikutnya, jangan lupa apa namanya itu, lonceng, klik loncengnya ya. Jadi itu aja ya, ada Walet Putih. Salam dari Mang Dadang, salam dari Abang Koordinator Walet Putih Kebri, salam Sabda Dharma, salam perguruan, salam kejayaan. Walet Putih Ya.